الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Duduknya engkau sekali saja di majelis ilmu bisa jadi itu menjadi sebab modal untuk kamu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik ikhwan ataupun akhwat di atas yang masih ngobrol, dan obrolan akhwat kedengaran ke sini di pinggir ya. Contoh ikhwan mungkin lebih banyak daripada akhwat, tapi sepi, jembling, tidak ada suara kecuali anak-anak di belakang. Kalau ibu-ibu disindir begini suara masih kedengaran. Ibu-ibu yang ngobrol di pinggir sebelah kiri saya, hentikan obrolannya, atau kalau mau ngobrol suruh keluar aja daripada hari ini adalah tema yang bagi saya masih hangat, karena sepekan yang lalu tema ini juga dibahas di Batam, dan sebagian ikhwan sudah ada yang mengupload ke YouTube. Saya inginnya lebih fokus pada membahas bagaimana caranya agar kita bisa melindungi diri dari syaitan dan godaan-godaannya. Tapi tidak apa-apa kalau waktu masih ada kita bisa lanjut ke sana, tapi tema inti kita sesuai kesepakatan dengan panitia dan sesuai dengan apa yang sudah diumumkan, yaitu target-target syaitan di dalam menggoda manusia. Ada 4 target pokok yang ingin dicapai oleh syaitan dalam menggoda manusia.
Inilah yang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah disebut dengan sebutan maqasidus syayatin fi ighwa'il insan. Tujuan syaitan di dalam menyesatkan manusia. Tujuan pertama dan yang utama tentu saja memasukkan manusia ke dalam neraka. Karena syaitan tidak menginginkan yang masuk ke dalam neraka hanya golongan mereka semata-mata, tapi ingin sebanyak mungkin ditemani oleh bangsa manusia, karena mereka beranggapan penyebab utama terlaknatnya mereka, diancamnya mereka dengan api neraka adalah bangsa manusia, yaitu bapak kita semuanya, Adam alaihi salatu wassalam. Makanya Allah Azza wa Jalla menyatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Hanyalah syaitan itu mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Ajakan syaitan seluruhnya ditujukan agar orang-orang yang diajaknya menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu dalam surah Fatir ayat yang ke-6. Oleh karena itu ketika orang-orang musyrik pada zaman dahulu diseru agar mengikuti wahyu Allah, mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka bilang kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Walaupun ajaran bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka itu hakikatnya adalah ajakan syaitan agar mereka terjerumus ke dalam azab yang sangat pedih, azab neraka sa'ir. Allah berfirman dalam Luqman ayat ke-21, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Bila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian, mereka menjawab, kami itu hanyalah akan mengikuti ajaran yang kami dapati dari nenek moyang kami, dari leluhur kami. Kata Allah, apakah mereka akan mengikuti juga sekalipun syaitan dengan hal tersebut mengajak kalian, mengajak mereka ke azab neraka sa'ir. Dan tidak ada cara bagi syaitan untuk mengajak manusia ke neraka sa'ir kecuali berupaya menjerumuskan manusia pertama kepada syirik atau kufur, kedua kepada kebid'ahan yang tingkatan dosanya di bawah syirik ataupun kufur, ketiga baru ke dosa-dosa besar yang tingkatan dosa besar ini lebih kecil daripada dosa bid'ah, barulah dosa kecil dan seterusnya. Makanya Allah Azza wa Jalla wanti-wanti jangan sampai manusia menjadi penyembah syaitan, melakukan perbuatan syirik, menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada syaitan. Taat kepada Allah kadang-kadang, tapi lebih sering lagi taat kepada syaitan.
Ibadah suka, sholat suka, ngaji suka, saum suka, gibah suka, bohong suka, semuanya serba suka. Terutama kalau dosa tersebut sampai kepada taraf penyembahan langsung kepada syaitan. Allah wanti-wanti. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat ke-61, kata Allah, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an'ibuduni hadza siratum mustaqim. Kata Allah, bukankah aku telah mengambil perjanjian dari kalian hai bani Adam agar kalian jangan beribadah kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu, tapi sembahlah aku, sembahlah Allah, dan itulah siratal mustaqim. Menurut ayat ini siratal mustaqim itu mentauhidkan Allah. Kata Allah, wa an'ibuduni, ibadahlah kalian kepadaku, hadza siratal mustaqim. Itulah yang disebut dengan siratal mustaqim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, setiap lafaz ibadah dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. An'ibuduni ay an tuwahhiduni, wa tauhidkan aku dalam hal ibadah. Tauhid itulah yang mustaqim. Ta'ala menyallahu an-nasa yaumal qiyamah qailan lahum alam akhud alaikumul ahda fid dunya bi alla ta'budus syaitan wa tuti'u fima ya'murukum bih bal i'buduni wahdi wa qad ja'altu lakum siratan mustaqima faslukuhu fa innahu la'iwijaja fihi. Allah berfirman pada hari kiamat kepada manusia dengan mengatakan, hai manusia, bukankah dahulu aku telah mengambil perjanjian dari kalian ketika di dunia agar kalian tidak menyembah syaitan dan tidak mentaatinya dalam perintah-perintah yang diberikan oleh syaitan, tapi sembahlah aku semata-mata, dan aku telah menjadikan penyembahan kepada diriku sebagai jalan yang lurus, maka telusuri itu tidak ada kebengkokan di dalamnya. Dan ketika manusia sudah terjerumus ke dalam dosa, dalam kufur, dalam syirik, dalam perkara-perkara yang menyebabkan mereka atau manusia masuk neraka, nanti di neraka itu, di akhirat itu, setan pidato di hadapan manusia. Isi pidatonya oleh Allah Azza wa Jalla diabadikan dalam Al-Quran. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-22 Allah berfirman, wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusakhirikum wa ma antum bimusakhiri inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh dhalimina lahum adzabun alim. Berkata syaitan, sesungguhnya aku ini tidak memiliki kekuasaan di dalam menggoda kalian, kecuali yang aku lakukan itu hanya mengajak kalian, lalu kalian memenuhi ajakanku. Syaitan tuh nggak bisa maksa kita. Pernah nggak kita mengalami kejadian mau sholat berjamaah ke masjid, lalu ada bisikan, kamu jangan sholat di masjid, kalau enggak saya cekek kamu. Pernah nggak kita mendengar itu? Enggak. Syaitan nggak bisa maksa. Syaitan nggak bisa menghalangi kita secara fisik. Syaitan itu hanya membisikkan, dan isi bisikannya itu ajakan. Inilah yang disebut dengan waswas, yang kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, waswas itu bisikan setan yang isi bisikannya langsung masuk ke dalam hati tanpa terdengar suara di telinga. Tiba-tiba ada keinginan buruk,
rencana-rencana jahat, planning untuk berbuat dosa dan maksiat. Tidak ada suara apapun di telinga, muncul aja pikiran buruk seperti itu. Itu was-was dari setan. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Setan hanya bisa begitu, tapi manusia kemudian mengikuti. Kata setan, fastajabtum li, kalian mengikuti ajakanku. Fala talumuni, kalian jangan mencela aku. Walumu anfusakum, tapi celaklah diri-diri kalian sendiri. Aku tidak bisa membela kalian sekarang, kalian juga tidak bisa menolong aku. Dan aku pun sebenarnya kufur terhadap apa-apa yang kalian persekutukan Allah dengan diriku sebelumnya pada waktu di dunia. Sesungguhnya bagi orang-orang zalim ada azab yang sangat pedih. Inilah doa setan, bukan doa, pidato setan di neraka, membuka rahasia yang sebenarnya ketika di alam dunia, bahwa yang dilakukan oleh setan hanya mengajak. Ajakannya berupa membisikkan itu di dalam hati. Cuma manusia merespon, mengikuti ajakan itu. Setan tidak bisa memaksa, setan tidak bisa mengancam, setan itu tidak bisa melakukan tindakan fisik untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, atau untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kebinasaan karena bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Setan tidak bisa begitu. Yang dilakukan hanya mengajak, tapi banyak manusia yang mengikuti ajakan tersebut. Ini target yang pertama, memasukkan manusia ke dalam neraka, dan itulah target yang sesungguhnya yang paling utama. Target kedua kita agak sedikit ngebut karena banyaknya poin yang harus kita bahas. Berupaya agar manusia bersedih. Ini termasuk target setan dalam menggoda manusia. Dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ada orang-orang munafik yang ikut hidup di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Merekalah musuh dalam selimut, suka menohok dari belakang, menggunting dalam lipatan. Salah satu peran yang mereka mainkan di tengah kaum muslimin adalah menjatuhkan mental kaum muslimin, agar mereka memiliki rasa takut. Salah satunya adalah bahwa mereka membisikkan bahwa orang-orang kafir itu sudah berkumpul, berkonspirasi, mau menggempur kaum muslimin. Dan kadang-kadang mereka itu berbisik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian kaum muslimin suudzon, jangan-jangan bisikan kaum munafikin kepada Nabi SAW itu bercerita tentang celaan kaum munafikin kepada para sahabat, kepada kaum muslimin saat itu. Lalu mereka sedih, mereka khawatir, mereka sangsi SAW termakan oleh bisikan orang-orang munafik yang mungkin saja akan melemahkan semangat kaum muslimin. Maka berdasarkan hal itu turun ayat yang terdapat dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Allah berfirman, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanyalah bisik-bisik itu dari syaitan. Untuk apa? Liyahzunal ladzina amanu, untuk membuat orang-orang mukmin itu bersedih.
Padahal bisik-bisik itu sedikit pun tidak madarat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi bisik-bisik yang dilakukan oleh munafikin kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu atas hasutan syaitan. Untuk apa? Agar memunculkan kesedihan di kalangan kaum muslimin. Kenapa sedih menjadi target bagi syaitan? Karena ketika manusia bersedih, lebih mudah bagi syaitan untuk menggoda pada langkah selanjutnya, untuk menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan, ke dalam dosa. Betapa banyaknya manusia yang terjerumus ke dalam dosa besar ketika mereka mengalami penderitaan, kesedihan, permasalahan dalam segala hal. Larilah mereka ke dukun untuk mencari solusi. Larilah mereka kepada narkoba, mabuk-mabukan, ke tempat-tempat hiburan yang penuh dengan kemaksiatan. Mudah untuk diarahkan ke sana ketika manusia bersedih. Makanya pada prinsipnya sedih itu dilarang. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Sedih itu dilarang pada prinsipnya. Pada asalnya kita tidak boleh bersedih. Makanya Nabi SAW suka berdoa kepada Allah dengan isi doa berlindung kepada Allah dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Allah dari ham dan huzn. Bedanya antara ham dengan huzn dijelaskan oleh para ulama. Al-ham maknanya keresahan karena tidak pastinya nasib dia di masa yang akan datang, ragu. Kalau al-huzn karena masa lalu, karena kejadian-kejadian masa lalu membuat dia sedih. Kalau al-huzn penyebabnya adalah hal yang pasti yang sudah terjadi. Kalau al-ham penyebabnya adalah sesuatu yang belum pasti dan belum tentu terjadi. Yang masa lalu menimbulkan kesedihan. Nabi berlindung kepada Allah dari hal itu. Makna jangan bersedih, maknanya jangan pertama mengungkit kejadian-kejadian masa lalu yang membuat kita sedih. Mungkin di antara hadirin yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pernah mengalami musibah berat, ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, oleh pasangan hidupnya, oleh orang tuanya, oleh anaknya, oleh saudaranya, oleh sahabatnya. Pasti sedih, menangis kita. Menangis dengan tangisan yang wajar boleh, tidak terlarang. Yang terlarang adalah melebihi batas-batas kewajaran dalam hal menangis, seperti menjerit-jerit, berteriak-teriak, guling-gulingan di bawah, mencabik-cabik pakaian sendiri, menampar pipi sendiri, mengacak-ngacak rambut sendiri, nonjok tembok sampai benjut tangannya, bukan temboknya, membanting pintu dan seterusnya. Itu yang terlarang, itu yang termasuk niyahah. Tapi kalau menangis mengeluarkan air mata terisak secara wajar boleh. Nabi SAW juga menangis ketika putranya Ibrahim meninggal, ketika putri-putrinya meninggal, ketika cucunya meninggal, ya beliau juga menangis. Sering kejadiannya sudah lama berlalu tapi diingat lagi, sedih lagi, nangis lagi ya. Apa efeknya ketika sedang bersedih? Nggak semangat dalam mengerjakan apapun. Makan nggak semangat, nggak selera, tidur juga nggak nyenyak, mau melakukan ini dan itu juga
tidak bisa konsentrasi, tidak produktif dia. Dan dalam kondisi seperti itu syaitan mudah masuk. Oleh karena itulah maka dilarang pertama mengungkit-ungkit kesedihan. Sudah lupakan yang sudah berlalu, biar berlalu. Tatap hari depan di masa yang akan datang. Jalani dengan cara menjalani yang tidak menyimpang dari aturan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, jangan melakukan perbuatan atau mengucapkan ucapan yang bisa menimbulkan kesedihan baik dalam diri sendiri atau orang lain. Makanya kalau ada 3 orang Muslim berkumpul, nggak boleh 2 di antaranya berbisik tanpa melibatkan yang ketiganya. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau bersabda, "Idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani duna sahibihima fa inna dzalika yuhzinuhu." Bila kalian bertiga, maka janganlah 2 di antaranya saling berbisik tanpa melibatkan orang yang ketiganya, karena hal itu bisa membuat orang yang ketiga ini sedih. Ketika menerangkan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi menerangkan disebut 3 orang itu jumlah minimal yang harus terpenuhi untuk terjadinya perbuatan tadi. 2 orang di antara berbisik, 1 lagi tidak dilibatkan. Walaupun hanya 3 orang yang disebut dalam hadis ini, tapi berlaku umum, termasuk jumlah yang lebih besar dari 3 orang. Kalau 2 orang kan nggak bisa kejadian ini terjadi ya. Kalau kalian 2 orang maka salah satunya jangan berbisik sendirian. Ada yang begitu? Nggak mungkin. Ngomong sendiri itu gila berarti. Ini juga berlaku 4 orang, 5 orang atau lebih, 100 orang sekalipun. Sebagian di antara mereka ngumpul dengan sesama mereka dan tidak melibatkan yang lainnya, lalu yang lainnya merasa tersisihkan. Kalau memang mau menyampaikan perkara yang rahasia, jangan di hadapan banyak orang. Ini juga terjadi, afwan ikhwan yang lain tolong keluar dulu ya, ada pembicaraan rahasia. Yang terusir itu bagaimana perasaan sedih? Saya nggak dianggap, saya ini dianggapnya orang lain atau apa gitu. Atur teknis tersendiri yang apabila kita memang ada perkara yang rahasia yang akan disampaikan oleh seorang atau 2 orang, gimana aja caranya. Ajak dia ke tempat yang agak jauh dari keramaian orang, lalu berbicara tentang perkara yang memang harus disampaikan khusus kepada orang itu. Jangan membuat orang lain menjadi bersedih karenanya ya. Berdasarkan hal itulah maka setan menimbulkan kesedihan di hati manusia, termasuk salah satu di antara target mereka dalam menggoda manusia. Karena kalau target ini tercapai, langkah selanjutnya akan lebih mudah untuk menjerumuskan orang yang sedih itu ke dalam kebinasaan yang lebih besar. Ini target kedua. Target ketiga, ini yang juga sering terjadi, tidak hanya di kalangan orang awam, bahkan di kalangan para tulabul ilm. Kalangan ikhwan ada, di kalangan akhwat lebih banyak lagi. Kemarin tuh saya ngaji di daerah Bekasi itu, ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini. Ustadz, bagaimana kalau dalam satu majelis, anggota majelis pengajian itu ngajinya tauhid, ngajinya akhlak, tapi banyak yang satu sama lainnya saling bermusuhan, saling tidak bertegur sapa. Ini berbahaya ini. Ini orang itu sudah terjerumus ke dalam salah satu di antara jebakan setan. Karena target ketiga
setan dalam menggoda manusia adalah iqaul adawati wal baghdha'i bainal mu'minin, menjerumuskan atau memunculkan permusuhan dan saling kebencian di antara sesama mukmin. Itu salah satu di antara target setan. Bagaimana caranya setan agar manusia saling bermusuhan? Segala cara itu dilakukan. Dan ini langkah kedua setan setelah mereka berputus asa dari menjerumuskan manusia ke dalam syirik dan kufur. Nabi SAW bersabda, inna syaitan qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Syaitan itu sudah berputus asa dari disembah oleh manusia di jazirah Arab. Penduduk di jazirah Arab nggak akan mungkin lagi menyembah berhala, nggak akan lagi menyembah setan, nggak ada lagi perdukunan sihir di zaman itu. Zaman sekarang semarak lagi. Tapi setan menurunkan target godaannya kepada hal lain yang tidak kalah berbahayanya, yaitu tahrish, menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan sesama kaum muslimin. Makanya digodalah manusia untuk berjudi, digodalah manusia untuk mabuk, karena judi dan mabuk alat yang sangat efektif untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian. Judi ada yang kalah, ada yang menang. Yang menang sombong, sumringah, kadang melontarkan cacian, dasar cetek lo, nggak bisa apa-apa, mau main sama saya. Yang kalah pasti mangkel, ya. Dia kalah banyak, kehilangan banyak uang, kehilangan banyak harta. Akhirnya muncul kedengkian kepada lawan mainnya yang menang, tuduhan curang segala macam gitu kan. Akhirnya berantem, bermusuhan. Tak jarang ada yang saling bunuh di antara sama mereka. Allah menyatakan hal itu dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Hanyalah setan itu ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dalam hal mabuk-mabukan dan dalam hal judi, dan ingin menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan dari salat. Apakah kalian tidak akan berhenti dari perbuatan itu? Digodanya manusia untuk judi, untuk mabuk, agar timbul permusuhan dan kebencian di kalangan sesama mereka. Terus apa sih bahayanya bagi kaum muslimin memiliki rasa kebencian dan permusuhan di antara sama mereka? Pertama, ya, hilangnya iman dalam diri mereka. Karena apa? Karena iman ini wajib diwujudkan, dibuktikan, salah satunya dalam bentuk saling mencintai, bukan saling memusuhi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin sama mukmin itu tiada lain kecuali saling bersaudara. Saudara itu wajib ada rasa cinta. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Miliki halangan sesama. Sebagai saudara ingin saudaranya memperoleh kebaikan, seperti juga dia menginginkan kebaikan itu bagi dirinya. Kalau orang saling bermusuhan, saling membenci, yang diinginkan apa? Keburukan. Semoga orang itu apes, semoga orang itu sial, semoga orang itu celaka, semoga jatuh miskin, semoga ditonjok orang, kan gitu ya. Kalau sudah begitu berarti hilang tuh iman dalam dirinya. Rasulullah SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi minal khair.
tidaklah beriman salah satu di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jadi kalau orang malah menyukai keburukan bagi saudaranya, nggak ada iman. La yu'minu ahadukum, maknanya kalau dinafikan iman dari diri orang itu bukan berarti kafir, enggak. Iman ada, tapi tidak sempurna, dan dinafikannya iman dari diri seseorang menunjukkan dia itu sudah terjerumus ke dalam dosa besar. Orang yang saling membenci dengan sesama muslim, saling memusuhi, menunjukkan dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar. Iman dalam dirinya hilang kesempurnaannya, tidak hilang seluruhnya. Bukti tidak hilang seluruhnya, dia masih sholat, dia masih ngaji kayak begini, tapi di tengah pengajian satu sama lain tuh saling bermusuhan, nggak akur. Penyebabnya apa? Sepele, urusan dunia. Ikhwan dengan sama ikhwan berantem gara-gara berebut akhwat. Saya sudah incer akhwat itu, keduluan di khutbah, gerem dia. Akhwat dengan akhwat juga dia berharap dilamar sama ikhwan, ikhwan itu malah ngelamar akhwat yang lain, geram juga ke akhwat itu, bermusuhan. Sepele, Maka pertama iman orang itu hilang kesempurnaannya. Oleh Nabi dinafikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi minal khair. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mukmin yang memusuhi sesama mukmin lebih dari 3 hari, dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim menyatakan, la yahillu li muslimin ayahjur akhahu fawqa 3 layal. Tidaklah halal bagi seorang muslim, kalau tidak halal apa namanya? Haram, untuk memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau memusuhi saudaranya sampai 1 tahun, dosanya sama dengan dosa membunuhnya. Dan dosa membunuh itu besar, kata Allah Azza wa Jalla, hancurnya alam jagat raya, hancurnya langit dan bumi lebih enteng, lebih ringan bagi aku dibandingkan dengan dialirkannya darah seorang mukmin. Dialirkannya darah seorang mukmin perkara yang besar, lebih besar daripada hancurnya alam jagat raya. Nah, memusuhi sesama muslim sampai mencapai 1 tahun, dosanya sama dengan membunuhnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, beliau menyatakan, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki dammi. Siapa orang yang memusuhi saudaranya 1 tahun, itu sama saja dengan mengalirkan darah orang itu, sama dengan membunuh. Dan itu dosa besar. Ketiga, dosa ibadah atau sholat. Orang-orang yang saling bermusuhan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla sampai keduanya akur kembali. Sayangnya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, thalathatun la turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra. Ada 3 golongan manusia, salat mereka tidak akan diangkat dari kepala-kepala mereka kecuali hanya sejengkal, nggak akan terus naik ke langit.
Kalau yang diterima terus naik ke langit ke Allah dan kemudian diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini cuma sejengkal sudah, nggak mentok sudah di sana, nggak bisa naik lagi. 3 golongan manusia yang semoga Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan kita ke dalam salah satu pun di antara 3 golongan ini. Tapi wanti-wanti barangkali ada di antara yang hadir di sini termasuk salah satu atau bahkan 3-tiganya. Pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang memimpin suatu kaum. Boleh juga diartikan mengimami suatu kaum. Tapi kaum itu membenci sang pemimpin. Pemimpin yang dibenci oleh kaumnya gak akan diterima tuh sholatnya. Ini pertama. Kedua, dijamin ikhwan gak ada yang masuk ke sini, tapi akhwat sangat mungkin semuanya masuk. Wa imra'atun batat wa zawjuha anha sakhit. Seorang wanita yang tidur dalam keadaan suaminya murka, marah kepada istri tersebut. Pasti ada sebab ya marahnya itu. Mungkin suaminya punya keinginan diabaikan oleh istrinya. Walaupun nih penyebab mengabaikannya sang istri kepada kepentingan suami itu untuk ibadah. Maghrib sholat, beres wirid dia sholat sunnah ba'da maghrib. Beres sholat sunnah 2 rakaat langsung adzan isya. Dia langsung salat isya. Khusyuk lama lagi. Suaminya sudah pulang dari masjid, nunggu istrinya terus. Beres salat yang lama sampai sujudnya juga menangis, dia lanjut ke wirid, ke zikir yang disunnahkan. Karena awatnya rajin ngaji nih. Jadi ibadahnya tinggi. Cuma mungkin ngajinya sambil ngobrol. Kayak ahwat di sini. Obrolan bisikan di sono itu masih kedengar ke telinga saya. Apalagi bagi sesama akhwat yang ada dekatnya, kayaknya aduh mengganggu amat ya. Beres wiridnya disambung sama sholat sunat ba'da isya. Khusyuk juga lama. Beres suaminya sudah tidur dalam keadaan kecewa. Jam 2 istri itu bangun tahajud sampai subuh. Adzan subuh dia sholat subuh, sholat sunat dulu 2 rakaat, lalu sholat subuh, lalu wirid lama sampai matahari terbit. Setelah itu sholat syuruk 2 rakaat jam 7. Begitu selesai suaminya sudah pergi ke kantor dalam keadaan bersungut-sungut. Karena suaminya sudah pergi, langsung dia sambung ke sholat duha. Gak diterima itu sholatnya itu akhwat. Percuma sholat seperti itu. Karena membuat suaminya murka kepada dia. Tidak akan naik ke atas ke langit kecuali hanya 1 jengkal dari kepalanya sudah mentok di sana, balik lagi. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya hati-hati akhwat, jangan abaikan kepentingan suami. Sekali suami murka, akibatnya selain para malaikat akan melaknat akhwat yang solihah tadi dalam tanda petik, juga sholat yang hebat tadi tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini golongan yang kedua yang sholatnya tidak akan diterima. Dan yang ketiga adalah 2 orang yang saling bermusuhan. Allah berfirman, andiru hatta yasaliha, tangguhkan salat orang ini sampai kedua-duanya maslahat lagi, islah lagi. Dan ini kerugian yang sangat besar kalau salatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Ini yang kedua. Ketiga,
kerugian. Jadi kenapa setan bersungguh-sungguh memunculkan permusuhan dan kebencian di antara sama muslim? Ternyata kerugiannya besar itu. Imannya, kesempurnaannya hilang. Terus amal ibadahnya tidak diterima. Dan yang ketiga ini yang luar biasa ruginya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik dan Imam Muslim. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Beliau bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a." Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha. Dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan juga setiap hari Kamis, dan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Pertama, jelas selain muslim tidak akan diampuni, karena setiap selain muslim pasti musyrik ya. Ada enggak di kalangan umat Islam yang menyekutukan Allah dengan selain Allah? Banyak ya. Hanya segelintir orang. Diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali seseorang, laki ataupun perempuan, yang antara dia dengan saudaranya ada permusuhan, ada saling kebencian. Allah berfirman, tangguhkan ampunan bagi kedua orang ini sampai kedua-duanya islah, akur lagi. Tangguhkan kedua orang ini sampai islah. Tangguhkan kedua orang ini sampai islah. 3 kali Allah Azza wa Jalla menyatakan demikian. Oleh karena itulah, maka setiap Senin dan Kamis sebenarnya dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau antara kita dengan saudara kita ada permusuhan, ada saling kebencian, maka ampunan itu tidak akan diberikan kepada orang seperti itu. Ini kerugian yang ketiga. Kerugian yang keempat, adanya permusuhan dan kebencian ibarat tukang cukur. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bima afdal minas salati wasyami wassadaqat?" Mau enggak aku kabarkan kepada kalian dengan satu amalan yang lebih afdal? Afdal itu sudah memiliki makna lebih, katang. Ditambah lebih lagi. Lebih afdal artinya lebih utama. Lebih utama dari apa? Dari salat, saum dan sedekah. Bala ya Rasulullah. Ya, tentu saja mau wahai Rasulullah. Kalau salat, saum dan sedekah pahalanya seuduk-uduk besar. Betul, dari ini lebih, yaitu islahu dzatil bain, fa inna fasadaha hiyal haliqah. La aqulu tahluqu sya'r wa innama aqulu tahluqud din. Amalan yang lebih afdal daripada amalan salat, saum dan sedekah itu adalah mengakurkan dua orang yang bermusuhan. Sesuai dengan ayat fa aslihu baina akhawaikum. Akurkan antara kedua orang saudara kalian yang saling bermusuhan itu. Bukan mana yang lebih dekat kepada ini yang dibela, itu hantam dimusuhi. Kita hantam bareng-bareng.
atau mana yang lapor lebih dahulu kepada dirinya, ini yang dibela, itu yang kita hantam bareng-bareng. Ini mempertajam permusuhan, bukannya diakurkan. Dipanggil kedua-duanya. Kalau kita punya wewenang untuk itu. Seorang mungkin di antara yang hadir di sini ada ustaz, minimal TKA, TPA. Muridnya ada yang berantem, panggil dua-duanya. Jangan sampai ada yang lapor, ustaz si itu mana-mana sini, getok. Bukan begitu caranya. Dengar kedua-duanya, adil. Wajib adil. Innallaha yuhibbul waqsitu, kata Allah. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fat faslihu bainahuma bil 'adl waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wajib adil. Kalau mau mengakurkan wajib adil, dengar alasan kedua-duanya. Jangan ABS. Asal babe menerima laporan yang menyenangkan, ini yang dibela, berarti itu yang salah, getok, melanggar Quran, dosa besar itu. Dia bukan mengakurkan tapi mempertajam permusuhan itu. Kata Rasulullah, islahu dzatil bain, mengakurkan dua orang saudara yang bermusuhan. Karena apa? Rusaknya hubungan persaudaraan dua orang muslim itu tukang cukur. Aku tidak mengatakan bahwa yang dimaksud tukang cukur di sini adalah tukang cukur rambut, tapi yang dimaksud adalah mencukur agama. Pertama, hubungan persaudaraan rusak. Yang kedua, yang dimaksud mencukur agama di sini adalah amal-amal kebaikan, pahala-pahala dari amal soleh sebagai pelaksanaan dari agama itu dipotong, dipangkas, dibuang, hilang dari dirinya. Kenapa? Karena orang yang memiliki kebencian, permusuhan dengan saudaranya, kebencian dan permusuhan itu mendorong dia untuk apa? Berbuat zalim kepada orang yang dimusuhinya. Lahir gibah, lahir fitnah, lahir makar, rencana-rencana jahat untuk menjerumuskan orang yang dimusuhinya, yang dibencinya, kan gitu ya? Apa akibatnya? Dari gibahnya, dari kezalimannya, dari fitnah yang dilakukan, itu sama dengan dia membuang pahala-pahala dia dan memberikannya kepada orang yang digibahi dan dizaliminya. Bisa bangkrut loh. Atadruna mal ghibah, kata Nabi SAW. Tahu nggak kalian gibah? Gibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakra. Kalian menerangkan, menyebut, menceritakan tentang saudara kalian yang apabila saudara kalian mendengar dia nggak suka. Orang itu muflis. Atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa yang muflis, yang bangkrut? Al muflisu min ummati alladhi ata bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti kelak pada hari kiamat datang dengan membawa pahala dari kebaikan-kebaikannya, pahala salatnya, saumnya, zakatnya, semua pahala kebaikan. Wa qad syatama hadza wa zalama hadza wa daraba hadza wa safaka damma hadza. Tapi dulu ketika di dunia dia pernah mencela si fulan, menzalimi si fulan, memukul si fulan, mengalirkan darah si fulan. Kezaliman dia lakukan kepada orang. Akhirnya yang pernah digetok ngambil pahala dari dia, yang pernah dipukul ngambil pahala dari dia, yang pernah dicela ngambil pahala, terus semua yang dizalimi ngambil pahala dari dirinya. Bila pahala habis, sementara kezalimannya ada yang masih tersisa, yang belum dibalas, belum dibayar dengan pahala, keburu habis. Diambil dosa orang yang dizalimi dan ditimpakan kepadanya. Pahala habis, dosa bertumpuk lebih banyak daripada sebelumnya. Bangkrut. Modal untuk hidup zaliman, permusuhan kepada pihak yang dizalimi. Oleh karena itulah
disebutkan bahwa kebencian atau rusaknya ukhuwah itu sama dengan tukang cukur. Bukan mencukur rambut, tapi mencukur, memotong agama. Pahala dari pelaksanaan agama kita itu dibuang, di-offer kepada orang lain. Makanya tuh Allah tuh wanti-wanti sekecil apapun ya, perbuatan, ucapan yang bisa melahirkan adanya permusuhan sudah dilarang sejak dini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu larangan. Hai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain, mengolok-olok. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wanita juga begitu. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian saling mencela diri kalian sendiri di antara sama kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan saling memberi gelar dengan gelar-gerar yang buruk. Satu orang diberi gelar yang buruk, dia akan balas balik memberikan gelar yang lebih buruk kepada kita ya. Kita mencaci ayah dia akan balik mencaci ayah kita. Ya enggak? Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu larangan. Jangan suudzon. Ya. Jauhi oleh kalian suudzon. Jangan juga apa? Karena sebagian prasangka itu dosa. Jangan tajassus, mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan saudara kita. Dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Suka enggak kalau salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudara kalian sendiri yang sudah mati? Fakarihtum, pasti kalian akan benci hal itu. Ghibah disamakan keburukannya dengan memakan daging bangkai yang sudah mati. Ada saudara kita sudah mati, sudah jadi bangkai, dimakan oleh kita. Kanibal itu, jijik itu, mengerikan itu. Sejijik itu ghibah yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim. Semuanya itu dilarang oleh Allah sejak dini, dan ditetapkan larangannya secara tegas dalam Al-Qur'an dengan nada larangan. Siapa yang melanggarnya dosa besar, kerugiannya banyak. Tadi imannya hilang, kesempurnaan imannya hilang, pahalanya berkurang, salatnya tidak diterima, ampunan Allah bagi orang itu ditangguhkan, ya, dan itu memotong kebaikan Allah dari ditambah saling bermusuhan, nyata nyaman, buka lebar-lebar pintu bagi masuknya setan dalam setiap keadaan. Ketika kita sholat takbir Allahu Akbar, konsentrasi, fokus, menghayati kepada makna dari doa yang kita baca dalam sholat. Setan masuk, diingatkan dia kepada orang yang dia benci, yang dia musuhi, diingatkan kepada kedzaliman orang itu kepada kita. Akhirnya dalam sholat mikir tentang dia, diingat lagi ucapannya yang menyelekit, diingat lagi roman wajahnya yang nyebelin, diingat lagi semua kejahatan-kejahatan itu dalam sholat. Akhirnya dalam sholat dia mengarang dialog fiktif antara dia dengan musuhnya bila bertemu kelak. Akhirnya udah larut dia, lebih khusyuk terhadap hayalannya daripada menghayati bacaan dalam sholatnya. Sebelum sholat nggak diingat, begitu masuk sholat ingat. Begitu juga ketika kita dalam hal-hal yang lain yang membutuhkan konsentrasi, setan masuk mengingatkan kita kepada orang yang kita benci, yang kita musuhi. Itu bahaya.
Pantas kalau begitu ya setan bersemangat untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama muslim. Karena apa? Karena dosa dan bahaya dari permusuhan dan kebencian itu begitu besarnya. Maka setan menjadikan ini sebagai target. Inilah yang ketiga. Target keempat, target terakhir, karena waktunya juga memang sangat terbatas ya. Kita juga harus ada tanya jawab. Target keempat atau terakhir, as-saddu an dzikrillahi wa anis shalah. Menghalangi manusia dari mengingat Allah dan dari salat. Berupaya melupakan manusia dari Allah, melalaikan manusia dari Allah. Melupanya manusia dari Allah Azza wa Jalla ada dua jenis, ada dua macam. Macam yang pertama adalah lupa secara umum. Yang dimaksud dengan lupa secara umum artinya manusia lupa terhadap tujuan hidupnya. Untuk apa dia diciptakan? Yang kedua, manusia tertentu. Adapun yang pertama, surah Al-Lahum dzikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Setan menguasai manusia. Lalu setan membuat manusia lupa dari mengingat Allah. Merekalah tentara atau kelompok setan, dan ingatlah tentara setan itu pasti akan rugi. Orang seperti ini lupa kepada Allah seumur hidupnya. Tidak meyakini bahwa dia harus beribadah kepada Allah. Lupa dari tujuan hidupnya. Dalam hidupnya yang dia kejar hanyalah kesenangan full di dunia, tanpa ingat bahwa selama hidupnya di dunia harus ibadah kepada Allah, tanpa ingat bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah dan dimintai seluruh pertanggungjawaban dari apa yang telah diamalkannya. Lupa sama sekali. Mereka lah orang-orang kafir, mereka lah orang-orang musyrik, mereka lah orang-orang munafik. Dan seringkali penyakit ini menghinggapi sebagian besar kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang tidak ibadah kepada Allah, yang dia kejar hanyalah materi duniawi. Seluruh hidupnya dia habiskan untuk mengejar kesenangan dunia. Kalau lihat KTP-nya agama Islam. Kalau toh mereka ibadah, ibadahnya mereka jadikan sebagai alat untuk memperlancar urusan duniawi dia. Dia tahajud, ngapain tahajud? Semoga saja dengan tahajud saya karier saya naik. Dengan tahajud saya bisnis saya sukses. Dengan tahajud saya semua urusan jadi lancar. Hanya untuk diniatkan untuk kepentingan duniawi. Dan banyak orang Islam yang seperti itu. Saya pernah dengar cerita atau membaca sebuah artikel tentang jeritan hati seorang PSK. Dia sering tahajud, bahkan sholat duha, bahkan saum Senin Kamis. Dengan niat apa? Semoga dia sangat laku di dunia yang dia sedang geluti. Semoga dipertemukan dengan lelaki yang seluruh tubuhnya belang-belang. Tidak hanya hidungnya. Yang tajir, yang memberikan tip yang gede kepada dia. Semoga diberi kesehatan dan kekuatan dalam satu hari bisa melayani 10 orang.
agar kantongnya terisi penuh. Dia tahajud untuk itu, dia sholat duha untuk itu, dia saum Senin Kamis juga untuk itu. Ada ya yang ternyata seperti itu. Itulah yang pertama, setan melupakan manusia secara total kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, setan melupakan manusia dalam perkara-perkara tertentu. Dan tidak hanya, bahkan para nabi, sebagian nabi ada yang dilupakan oleh setan. Setidaknya kebaikan Adam alaihi salatu wassalam dilupakan oleh setan. Dalam hal apa? Dalam hal ketika Adam ingin mengetahui berapa usia dari anak turunannya, sementara Adam diberi jatah 1000 tahun. Ternyata Nabi Daud alaihi salatu wassalam usianya pendek, hanya 60 tahun. Kemudian Adam minta kepada Allah agar jatah umur dia yang 1000 tahun, 40 tahun diberikan kepada Nabi Daud, dan dikabulkan. Ketika tiba usia Adam 960 tahun, berarti udah habis kan? Mau diambil nyawanya. Adam menolak, kan jatah saya ada 40 tahun lagi. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, fanasya Adam wa nasya Adam fanasiyat dzurriyyatu. Adam lupa, lalu anak turunannya juga menjadi lupa. Hadis ini dikeluarkan Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Juga Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Termasuk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di penjara. Ketika ada kawannya yang juga di penjara bermimpi, satu mimpi memerah anggur lalu disajikan ke raja, satu lagi mimpi ada bubuk roti di kepalanya dipatuki oleh burung. Kata Nabi Yusuf, kamu akan dihukum mati. Itu kepada orang yang dipatuki kepalanya. Dan kepada orang yang memerah anggur dan menyajikannya kepada raja, kamu akan bebas dan akan menjadi pelayan raja. Dan terbukti, kata Nabi Yusuf, ceritakan perihalku kepada rajamu. Lalu disanggupi. Tapi ternyata apa? Dia lupa, dilupakan oleh setan. Dalam surah Yusuf ayat ke-42 dikatakan, wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma udhkurni inda rabbik fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Berkata Nabi Yusuf kepada orang yang selamat, ceritakan tentang aku kepada tuanmu. Maka orang itu dilupakan oleh setan. Orang itu tidak menceritakan kepada raja perihal Nabi Yusuf, dilupakan oleh setan. Lalu tinggallah Nabi Yusuf di penjara selama beberapa tahun lagi. Juga ketika Musa alaihi salatu wassalam ketika mau bertemu dengan Khidir, maka salah satu ditimpa ngantuk yang sangat dahsyat, lalu dia tidur. Maka tertidurlah Nabi Musa. Tapi Yusha bin Nun ternyata lupa, ikan itu menghilang begitu saja, terus saja perahunya melaju. Maka kejadian ini diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 63. Laqad ara'aita id awwayna ila as-sakhra fa inni nasitul hut fama ansaniyahu illa syaitan an adhkurahu. Engkau ingat gak ketika kita melewati lautan itu lalu aku lupa terhadap ikan yang memandu kita, dan tidak ada yang melupakan aku kecuali syaitan. Ketika para ulama menjelaskan ayat ini, syaitan sengaja melupakan Yusha bin Nun
dari membangunkan Nabi Musa ketika ikan itu menghilang untuk menghalangi pertemuan Nabi Musa dengan Khidir, karena begitu bertemu akan membawa kemaslahatan bagi umat. Itu diantara beberapa contoh setan di dalam melupakan orang. Termasuk, nah ini kita tahu beberapa larangan, termasuk di dunia dakwah. Salah satu larangannya adalah kita tidak boleh duduk di sebuah majelis yang di majelis itu ayat-ayat Allah diperolok-olok. Salah satu bentuk diperolok-oloknya ayat Allah adalah ayat Allah dibahas bukan oleh ahlinya dan bukan dengan cara yang benar. Membahas ayat, dia tafsirkan sendiri, ambil hadis, dia syarah sendiri, padahal dia bukan ahlinya untuk itu. Allah menyatakan jangan kamu duduk di majelis itu. Kadang sebagian kaum muslimin dilupakan oleh setan, tetap duduk-duduk di sana dan diberi argumentasi oleh setan, kan yang penting yang dibahas Quran dan hadis. Kebenaran itu dari manapun datangnya wajib diambil, jangankan dari orang, bahkan dari setan sekalipun. Nih ada dalilnya. Siapa dalilnya? Hadis Abu Hurairah ya, yang menerima kebenaran dari setan laknatullahi alaih. Apalagi ini bukan setan, ini orang ustadz. Nanti kalau ada yang salah ya kita tolak, kalau ada benernya kita tulis, kan gitu ya rata-rata ya. Makanya siapapun ustadznya duduk ajalah, yang penting yang dibahas Quran Sunnah. Ketika ustadz itu menerangkan perkara yang keliru, bertolak belakang dengan penjelasan para ulama tentang ayat itu, karena kebodohan kita tidak tahu bahwa itu menyimpang, disangkanya benar, ditulis juga, kan gitu ya. Orang itu dilupakan oleh setan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa 140, wa qad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Azza wa Jalla pada kamu itu menyatakan, bila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri atau diolok-olok, duduk mengalihkan, berarti kalian sama dengan mereka. Orang yang tetap duduk, kata Allah, dilupakan oleh setan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 68, Allah menyatakan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Kata Allah, apabila engkau melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami, yang dimaksud membicarakan ayat kami, membahas ayat atau hadis dengan cara yang tidak benar, menafsirkan dengan logika, dengan ro'yu, bukan dengan alat yang semestinya, yaitu ilmu tafsir, maka berpalinglah kamu dari mereka, jangan ikut duduk di sana sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Kalau setan melupakan kamu setelah peringatan ini, jangan sekali-kali lagi kamu mengulang duduk lagi dengan mereka. Kata Allah Azza wa Jalla demikian. Jadi orang yang tetap duduk, yang penting ustaz ini membahas Quran Sunnah, manhajnya mau benar mau salah, kalau ada salahnya kita tolak, kalau ada benarnya kita ambil. Orang itu kata Allah dilupakan oleh setan laknatullahi alaih, ya. Berdasarkan hal itulah maka setiap kebidahan, setiap kemaksiatan, setiap dosa yang dilakukan oleh setan, oleh manusia, maka sesungguhnya orang itu sudah termasuk kepada jebakan setan, melupakan orang itu dari dosa akibat kemaksiatannya, melupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadikan melupakan manusia dari Allah, dari syariatnya, termasuk salah satu target setan dalam menggoda manusia.
Kita tidak sempat membahas bagaimana caranya agar kita tidak tergoda oleh setan, membentengi diri dari setan, karena waktu yang kita miliki tidak mencukupi untuk itu. Cukup sampai di sini saja kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu kira-kira setengah jam untuk bertanya jawab. Alhamdulillah. Iya, dimohon jangan lagi ada yang memberikan kertas pertanyaan, karena yang sudah terkumpul juga sudah terlalu banyak dan kemungkinan besar tidak akan terbahas semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu kertas ada 3 pertanyaan lagi. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita yang membahas kapan lagi terserah, tapi tidak harus dengan saya, dengan ustadz lain nanti. Judul dari godaan saya yang membahas. Apakah ada jin Islam? Ada. Al-Quran menjelaskan. Allah dalam surah Jin menyatakan, ya, kata Allah Azza wa Jalla, faminna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, ada juga yang tidak. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Wa anna minna solihun wa minna duna dzalik. Dalam ayat yang berikutnya, wa inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, ada juga yang durhaka. Jadi ada yang namanya jin muslim. Apakah sama setan, iblis dan jin? Jin adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah telah menciptakan jin dari api yang menyala-nyala. Khuliqatil malaikah min nur wa khuliqatil jin min marijim min nar. Allah telah menciptakan malaikat dari cahaya dan menciptakan jin dari api yang menyala-nyala. Iblis adalah bangsa jin. Makanya oleh Allah dalam surah Al-Kahfi dikatakan, fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Sujudlah para malaikat kecuali iblis. Iblis itu bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, lalu dia durhaka terhadap perintah Allah. Ketika oleh Allah ditegur, kenapa? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka? Apa yang menghalangi kamu dari sujud ketika aku perintahkan? Si iblis menjawab, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam, engkau ciptakan aku dari api. Yang diciptakan dari api bangsa apa? Bangsa jin. Jadi iblis termasuk bangsa jin, dan itu pepentolnya jin yang dahulu tidak mau sujud kepada Adam. Dan itu seorang, bukan seorang, sejin, karena bukan orang. Dan itu sejin. Dan itu yang abadi, tidak akan mati sampai kiamat. Kata iblis, anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal mundharin. Beri tempo aku sampai hari dibangkitkan. Kata Allah, kamu diberi tempo. Yang kamu dimaksud kamu di sini adalah khusus iblis. Adapun selain iblis, bangsa jin yang lainnya mati seperti kita. Mereka tetap beranak pinak, nikah, makan, minum, tidur, dan mati seperti kita, kecuali iblis. Iblis tidak mati sampai hari kiamat. Adapun setan, setan ini sifat dari jin, manusia ataupun binatang. Makna setan dijelaskan Imam Ibnu Katsir ada 2. Maknanya pertama bisa arti ba'uda, jauh, segala sesuatu yang jauh dari kebenaran, dari rahmat Allah, itu setan. Tali yang belum saking panjangnya, ya. Jadi setiap yang jauh dari kebenaran, baik itu jin ataupun manusia, termasuk juga binatang, maka itu setan. Dari kata memanas, jin bisa binatang,
Makanya orang munafik oleh Allah disebut setan. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau orang munafik itu kembali kepada pemimpin-pemimpin setan mereka. Setiap makhluk yang memusuhi Nabi disebut setan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, baik dari kalangan setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Manusia ada yang setan siapa? Orang kafir, orang musyrik itu setan. Orang munafik juga disebut setan. Semua manusia yang jauh dari kebenaran, jauh dari ajaran Allah itu adalah setan. Demikian juga bangsa jin, ya, termasuk juga binatang, juga oleh Rasul SAW kadang-kadang disebut dengan sebutan setan. Wallahu a'lam. Apakah saya mengingat kesalahan atau maksiat masa lalu atau hari kemarin, lalu saya merasa sedih tapi saya berusaha bertobat hari ini? Apakah kesedihan ini merupakan target setan juga? Kesalahan masa lalu betul wajib untuk kita tobati dengan tobat nasuha yang memenuhi syarat yang 7, ya, baru dosanya diampuni. Setelah diampuni sudah, nggak perlu lagi kita mengingat-ingat, apalagi menceritakan kepada orang lain. Dulu ya, saya sebelum mengaji saya sudah begini-begini. Jangan, itu namanya mujaharah. Dan mujaharah menyebabkan seseorang itu tidak akan diampuni dosanya. Kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua dosa umatku akan diampuni kecuali mujahirin. Mujahirin adalah orang yang suka menceritakan dosa-dosanya. Maka jangan, ya. Kalau sudah tobat, sudah lupakan. Semoga Allah mengampuni, dan pasti Allah mengampuni kalau 7 syarat ini terpenuhi. Pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak itu kepada orang. Kita pernah nyolong pulpennya lalu tobat, tapi pulpennya tetap kita pakai, nggak tobat itu, kembalikan. Kelima, lakukan sebelum sakaratul maut. Keenam, lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang kan masih dari timur. Dan terakhir, ketujuh, karena tobatlah ibadah yang agung dan setiap ibadah wajib ikhlas. Wajib tobatnya ikhlas karena Allah, bukan tobat karena ingin dipuji orang, bukan tobat karena ingin memperoleh keuntungan dunia. Saya mau berhenti judi asal setiap bulan saya dikafil, disubsidi 5 juta, baru saya tobat. Nah, itu bukan tobat, karena demi uang, bukan karena Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi nggak perlu diingat lagi kesalahan masa lalu kalau sudah ditobati. Caranya suka, ya, yang 7 tadi. Anak ini itu kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga, ya. Berbahagialah bapak dan ibu yang kehilangan anaknya. Sampai sekarang masih terbayang-bayang. Jangan dibayang-bayang. Bikin aja lagi nanti agar punya anak baru lagi, ya. Bahkan masuk ke dalam mimpi. Sering juga timbul bisikan pemikiran seandainya kemarin berobat ke sini mungkin tidak akan terjadi hal tersebut. Nah, itu dari setan, namanya lau. Apa namanya? Fa innal lau min amali syaitan. Lau, seandainya itu amalan setan. Jangan katakan qadarallahu ma syaa fa'al, ya. Ini takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Pertanyaan, kiat apa agar bayang-bayang tersebut bisa hilang dan bagaimana menghadapi bisikan tersebut? Kalau ada bisikan itu, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaiton, lalu palingkan pikiran kita kepada urusan lain, ya. Kedua, yakini anak yang sudah meninggal itu berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibanding hidup. Anak itu sekarang diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan anak itu kelak menunggu kita di pintu surga. Seorang sahabat ketika Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabat,
Tiba-tiba muncul seorang anak dari balik punggung seorang sahabat oleh bapaknya, kemudian dipangku, dielus-elus. Kata Nabi, hal tuhibbu, kamu mencintainya? Sahabat itu menjawab, ahabbakallah kama ahbabtuhu, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana aku mencintai anakku ini. Berarti apa? Cinta banget. Besoknya seperti biasa ngumpul, sahabat kemarin nggak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana sahabat kemarin? Kata para sahabat, ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin yang dicintai oleh ayahnya meninggal dan bapaknya sekarang sedang sedih. Bangkitlah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu pergi ke tempat rumah sahabat tersebut untuk takziah, diikuti oleh para sahabat. Ketika datang, sahabat itu sedang murung bersedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhuma ahabba ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anak itu hidup terus dan kamu bersenda gurau selama hidupmu dengan dia, atau anak itu pergi meninggalkanmu lebih dahulu dan menunggumu di pintu surga? Pilih mending mana? Sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, perginya anakku mendahului aku dan menungguku di pintu surga lebih aku sukai daripada anak itu hidup lama bersenda gurau dengannya seumur hidupku. Kata Nabi SAW, demikianlah yang sedang dilakukan oleh anakmu, dia menunggumu di pintu surga. Mendengar itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal hadza lahu khassah aw likullina? Wahai Rasulullah, apakah ini khusus untuk dia atau berlaku untuk kita semua? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hidup 1, 2, 3 tahun lucu, 4 tahun, 5 tahun sudah main-main sama kawan-kawan, berubah jadinya. Ketika belum keluar main sama kawan lumpur jadi hitam loh, sifatnya jadi nyebelin. Maka bukan lagi lucu, bukan lagi kita senang, jadi bikin jengkel kita, kan gitu ya. Aku betul nggak? Betul. Tapi kalau meninggal ketika 2 tahun kemudian, dia di sana tidak sedih, dia sedang berbahagia, dia menunggu kita di pintu surga. Kalau kita tahu demikian, ada nggak alasan untuk bersedih terus, menangis terus? Enggak. Coba anak kita umpamanya berpisah jauh, mesantren keluar kota. Besoknya anak nelpon, Umi, Abi, wah saya senang sekali di sini, nggak perlu ditengok, udah nanti aja 10 tahun lagi. Uangnya aja kirim. Pokoknya saya betahlah di sini. Bagaimana perasaan kita? Senang, alhamdulillah, mengetahui anak kita baik-baik saja, senang di sana. Baru kita senang, alhamdulillah. Kalau menangis terharu karena bahagia. Pokoknya Umi, saya nggak akan pulang sebelum dihafid. Kan begitu. Sudah meninggalkan kita lebih dahulu, pergi mendahului kita, di sana berbahagia. Apa yang menjadi alasan kita untuk bersedih? Coba. Harusnya kita senang. Kalau toh menangis haru. Anak kita menunggu kita, menjadi penyelamat kita, hijab bagi kita dari api neraka, dan dia menunggu kita di alam sana, menunggu kita di surga. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bersedih karena hal tersebut, ya. Apakah boleh akekah karena waktu lahir tidak diakekahin? Ya, kalau sudah meninggal sudahlah, tidak ada akekah untuk yang sudah mati, ya. Saat kita duduk di majelis ilmu, wudhu kita batal. Lalu mana yang lebih utama, mengambil air wudhu dengan resiko ketinggalan materi atau tetap duduk menunggu kajian selesai? Tempat duduk tetap. Kalau setiap yang batal harus berdiri, bisa-bisa bubar semua nanti, ya. Setiap 1 menit berdiri, setiap 1 menit berdiri, dan itu mengganggu. Duduk dulu, nanti selesai kajian menjelang sholat baru wudhu lagi. Pada waktu sholat ingin menguap, tapi saya tahan dengan menutup mulut. Bagaimana adab menguap dalam sholat yang benar? Iya, tahan semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa ketahan, tutup dengan tangan, ya. Dan tidak ada doa apa-apa, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tidak ada doa a'udzubillah, tidak ada doa hamdalah, karena tidak ada doa apapun yang diajarkan oleh Rasul SAW. Ada orang yang membaca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apa? At-tatsa'ubu minasyaiton. Tatsa'ub itu dari syaitan, dan kalau diganggu oleh syaitan harus ta'awud. Itu logika dia.
mengaitkan ayat gangguan setan dengan hadis tatha'ub. Tatha'ub itu menguap. Logika dia, tapi Nabi tidak mencontohkan. Seandainya itu ada doanya, pasti oleh Nabi diajari doa sebagaimana bersin, sebagaimana melihat hujan, sebagaimana melihat ada kilat. Nabi SAW mengajarkan doa di semua kejadian, tapi ketika ada yang menguap, Nabi tidak mengajarkan doa apapun. Berarti memang tidak ada doa dalam hal itu, ya. Kalau tulisannya kayak resep dilewat. Bagaimana jika terjadi permusuhan di antara dua keluarga, orang tua dan mertua, sedangkan kita tidak bisa mendamaikan mereka? Apakah amalan kita tidak diterima? Yang tidak diterima amalan orang tua dengan mertua kita. Kok aneh ya, bermusuhan? Mestinya bersaudara karena kitanya dengan pasangan kitanya bersatu. Sebelum kita nikah mereka tidak bermusuhan, setelah kita nikah jadi bermusuhan. Ada apa ini? Cari penyebabnya, lalu mulai mencari solusi dari penyebab tersebut, ya. Boleh nggak kita membenci perbuatan orang itu, bukan membenci orangnya? Iya, kita membenci perbuatannya, bukan orangnya. Wajib kita benci perbuatan buruknya, tapi tidak orangnya. Ketika Abu Dzar melihat ada seseorang yang terjerumus ke dalam dosa, oleh kawan-kawannya dicela, dihina, kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu kepada mereka, ya, la tu'inu alaihi syaitan. Jangan kamu bantu setan untuk lebih memojokkan dia. Bagaimana pendapatmu kalau orang itu terjerumus ke dalam sumur? Apakah kamu akan menyelamatkannya atau mencelanya? Kami akan menyelamatkannya. Demikian juga dia. Apakah kalau orang umpamanya jalan sambil SMS, di depan ada sumur, nggak ketahuan, masuk ke sumur, yang kita lakukan apa? Kenapa bisa masuk sumur? Apa begitu? Oh, tadi saya SMS-an, rasain. Apa begitu? Enggak. Pokoknya apapun penyebab dia masuk dalam sumur, lupakan dulu. Selamatkan dulu dia. Dicari tangga, dicari tali gitu, ya. Kemudian setelah naik ke atas, tidak ditanya dulu penyebabnya, ditenangkan dulu, dikasih air, nih teh manis yang hangat, minum. Setelah tenang baru ditanya, gimana kok bisa kejadian masuk sumur? Tadi saya jalan sambil SMS-an. Apa setelah begitu, masuk sumur lagi? Apa begitu? Enggak. Oh ya, ini pelajaran nak ya, lain kali kalau jalan jangan sambil SMS-an. Kalau SMS-an duduk dulu, berhenti dulu, atau nanti kalau udah sampai, ya terima kasih, kan akan begitu ya. Kalau sudah begitu pasti dia nerima, iya bu saya salah. Tapi kalau ketika di dalam sumur, kenapa kamu masuk? Tadi saya SMS-an, rasain lu. Sudah, kamu jangan naik di sana aja terus. Apa perasaan dia gimana? Mangkel, ini bukannya ditolong, malah dimaki-maki, kan begitu ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau orang sudah terjerumus ke dalam dosa, jangan membuat dia lebih terpuruk dengan cara dicerca, dicaci dan dimusuhi, tapi nasihati, dakwahi dengan cara yang lembut. Apakah pahala yang menghilang karena sebab seperti ghibah tadi bisa kembali lagi? Ya enggak, sudah itu mah bikin aja lagi pahala baru, ya. Bikin lagi pahala baru. Bagaimana jika ada dua orang yang bermusuhan, lalu ia tidak tahu bahwasanya itu bisa pahala, tetap akan walaupun bermusuhan itu buruk, haramnya permusuhan itu harus dia ketahui, ya. Bagaimana hukumnya bila saudara yang musuh kita, padahal kita sudah minta maaf pada dia, sampai-sampai dia mengatakan tidak akan memaafkan, tidak akan akur sampai mati? Kita tidak dosa. Kalau kita sudah berusaha maksimal melakukan kewajiban kita, kita bersalah, kita minta maaf, kita berbuat baik, kita mendoakan dia, ya. Tapi dia tidak mau memaafkan kita, terserah dia, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla, ya.
Memberi maaf itu karakter orang takwa. Wal afina anin nas. Memberi maaf itu membuat kemuliaan orang itu akan bertambah. Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Orang yang beri maaf juga akan diberikan ampunan oleh Allah. Nah, setel aja YouTube, indahnya menjadi pemaaf. Di sana kira-kira durasi 10 menit saya menjelaskan indahnya menjadi seorang pemaaf. Keuntungan yang Allah berikan kepada orang yang memaafkan itu luar biasa besarnya ya. Coba didengar di sana. Pertanyaannya sama. Apakah perasaan sedih yang berlebihan seperti takut mati, siksa kubur, akhirat, kesalahan masa lalu, kemudian dengan perasaan tersebut hati menjadi stres dan gundah itu adalah waswas dari setan? Perasaan tersebut hanya sebatas ketakutan tanpa membuat perilakunya semakin giat ibadah. Iya, itu cara mengantisipasi rasa takut yang keliru. Kita takut neraka wajib. Kita takut di alam kubur akan celaka juga wajib. Kita takut terhadap murka Allah wajib. Kita takut terhadap dosa-dosa yang lalu ya wajib takut. Tapi dari rasa takut itu harus membuahkan hal yang positif. Akhirnya kita karena takut terhadap api neraka, azab kubur, kita bertobat atas semua dosa kita. Selanjutnya kita meningkatkan ibadah yang lebih giat daripada sebelumnya. Meninggalkan semua dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang seharusnya. Adapun kalau takut tapi ibadah tidak, dosanya tidak ditobati, tapi takut gede, akhirnya stres, itu cara menghadapi rasa takut yang keliru, yang salah. Ya, sama aja dengan umpamanya di depan ada singa, kita takut tapi diem gitu, nyalah nyamperin, dimakan. Kalau memang takut, pertama jangan menghampiri tempat bermukimnya singa, jangan mendekat ke hutan gitu ya. Dan kalau umpamanya kita melihat dari kejauhan ada singa di sana, cepat lari. Singa itu lebih kencang dari kita larinya. Kalau berantem lebih kuat dia daripada kita gitu ya. Jurus-jurus semuanya nggak akan mental, nggak akan mempan ke singa gitu ya. Belajar apapun bela diri dan menghadapi singa, bisa-bisa tetap saja kita kalah. Bagaimana caranya? Ya jauhi ya. Kalau toh mau ambil pistol, ambil bedil kemudian ditembak, ya mungkin bisa selamat. Tapi kalau nggak punya senjata, lari sejauh-jauh. Itu cara yang benar. Kalau umpamanya takut tapi disamperin, ya diterkam kita. Kalau kita bertobat atau minta maaf kepada orang yang sudah kita zalimi, apakah pahala kita yang diambil ini akan kembali lagi kepada kita? Tadi sudah dikatakan tidak ya. Tapi bikinlah pahala baru dan kita memperoleh pahala dari tobat kita. Jika kita pernah bermusuhan dengan saudara kita sekian bulan lamanya, apakah amal ibadah sholat kita akan kembali? Ya, akan kembali kalau sudah akur lagi dengan orang tersebut. Semua pertanyaan kertasnya sudah saya pegang, tapi tidak mampu dijawab semuanya karena waktu yang terbatas. Cukup sampai di sini saja kajian kita hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Duduknya engkau sekali saja di majelis ilmu bisa jadi itu menjadi sebab modal untuk kamu masuk ke dalam